Halo sejawat klinisi dan mahasiswa kedokteran, selamat datang di sesi eksplanasi materi kita. Hari ini kita akan langsung membedah sebuah topik yang sangat krusial dalam praktik medis, yaitu varises esofagus. Kita akan mengupasnya tuntas, mulai dari patofisiologi biomolekuler di tingkat sel hingga bagaimana tata laksana komprehensifnya di lapangan. Jadi mari kita siapkan fokus kita dan mulai pembahasannya. Oke, mari kita lihat agenda belajar kita hari ini. Kita akan meliput konsep dasar hipertensi portal, lalu turun ke patofisiologi biomolekuler di tingkat seluler, mekanisme angiogenesis, stratifikasi risiko, tata laksana klinis dan kegawat daruratan, dan terakhir kita tutup dengan prospek terapi molekuler di masa depan. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu konsep dasar hipertensi portal. Sebagai landasan klinis, Anda mungkin sudah tahu kalau hipertensi porta didefinisikan saat gradien tekanan vena hepatika naik di atas 5 mm air raksa. Tapi coba perhatikan angka 10 hingga 12 ini. Ini adalah ambang batas yang sangat kritis. Kenapa? Karena varises esofagus, yaitu pelebaran vena submukosa pada esofagus bagian bawah, baru benar-benar mulai terbentuk secara nyata ketika tekanan mencapai titik 10 hingga 12 mm air raksa ini. Di titik inilah anatomi vaskular pasien mulai merespons secara fisik terhadap beban tekanan yang berlebih. Nah, seringkali ada miskonsepsi di mana kita secara sederhana menganggap varises itu hanyalah sekedar pipa yang membengkak secara pasif karena tekanan. Padahal, realitas klinisnya sama sekali tidak sesederhana itu. Yang terjadi sebenarnya adalah sebuah renovasi vaskular biologis yang sangat kompleks. Dan tahukah Anda, proses patologis ini berdampak pada sekitar 30 hingga 70% pasien sirosis hati. Ini adalah fenomena adaptasi yang sama sekali tidak bisa kita pandang sebelah mata. Sekarang mari kita gali lebih dalam di bagian kedua, patofisiologi biomolekular di tingkat seluler. Jika kita merujuk pada literatur dari American Association for the Study of Liver Diseases, kaskade seluler ini sebetulnya selalu diawali oleh cedera hati kronis. Cedera ini memicu pelepasan sitokin proinflamasi, khususnya TGF-beta dan PDPG. Nah, sitokin-sitokin inilah biang keladinya. Mereka membangunkan sel stelata hepatik yang biasanya sedang beristirahat. Begitu teraktivasi, sel ini berubah bentuk menjadi myofibroblas kontraktil, yang kemudian memproduksi kolagen secara gila-gilaan, menciptakan jaringan parut yang secara harfiah mencekik pembuluh darah di dalam hati. Dinamika ini dengan sangat cemerlang mengilustrasikan sebuah ironi hemodinamik yang mematikan. Di dalam hati, ketersediaan nitrik oxide atau NO sangat rendah. Ditambah lagi dengan tingginya zat penyempit pembuluh darah seperti endotelin 1. Ini membuat pembuluh darah di dalam hati menjadi sangat kaku dan sempit. Tapi secara paradoks, di sistem sirkulasi splanknikus dan sistemik, tubuh justru memproduksi NO secara berlebihan yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah luas. Bayangkan saja, hati yang sedang menyempit dan menolak darah justru terus-menerus dibombardir oleh aliran darah yang masif dari sistem splanknikus. Hal ini membawa kita ke bagian ketiga, mekanisme angiogenesis varises esofagus. Sangat esensial untuk dipahami bahwa varises itu bukan cuma pembuluh darah lama yang membesar. Ini adalah proses pembentukan jaring pembuluh darah yang sama sekali baru. Jaringan parut di hati menciptakan kondisi kurang oksigen atau hipoksia. Kondisi ini menstabilkan sebuah faktor bernama high F1 alpha yang kemudian memicu gen VEGF untuk menumbuhkan sel pembuluh darah baru. Lalu protein angiopoietin 2 datang untuk merusak kestabilan pembuluh darah lama sehingga sel-selnya terlepas dan membentuk varises baru. Sayangnya, arsitektur pembuluh darah hasil kebut semalam ini dindingnya sangat rapuh. Lalu, bagaimana kita menghadapinya? Mari kita bahas di bagian keempat, stratifikasi risiko dan screening. Sebagai dokter, kita harus selalu ingat bahwa mayoritas pasien itu asimptomatik, sama sekali tidak ada gejala, sampai tiba-tiba pembuluh darahnya pecah. Berdasarkan konsensus Baveno, kita membagi varises menjadi 2. Varises kecil di bawah 5 mm yang bentuknya lurus dan varises besar di atas 5 mm yang bentuknya berkelok-kelok. Nah, saat melakukan endoskopi, hal terpenting yang harus Anda cari adalah red whale marks. Jika Anda melihat tanda kemerahan ini, itu adalah indikator absolut bahwa dinding pembuluh darah sudah sangat tipis, menegang, dan risikonya sangat tinggi untuk pecah sewaktu-waktu. Namun, syukurlah teknologi medis terus berkembang. Kini kita bisa mengandalkan biomarker non-invasif seperti transient elastografi atau fibroscan. Dengan mengukur seberapa kaku jaringan hati pasien, kita bisa memprediksi kemungkinan adanya varises secara akurat tanpa harus memasukkan selang kamera.
Ini adalah game changer karena secara dramatis mengurangi kebutuhan endoskopi rutin yang tidak nyaman bagi pasien dengan risiko rendah. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian kelima, manajemen klinis dan kegawat daruratan. Ketika perdarahan varises benar-benar terjadi, kita sedang berpacu dengan waktu. Ingat, ancaman mortalitasnya bisa meroket hingga 20% dalam 6 minggu pasca perdarahan. Untuk pencegahan, kita menggunakan non-selective beta blockers guna menurunkan curah jantung. Di ruang tindakan, senjata utama kita adalah endoscopic sericial ligation atau EVL. Melalui prosedur ini, kita sengaja mencekik varises dengan jerat karet untuk memicu kematian jaringan lokal yang nantinya akan digantikan oleh jaringan parut pelindung. Dan tentu saja, antibiotik profilaksis spektrum luas wajib diberikan untuk mencegah infeksi mematikan. Nah, ini dia poin yang sangat krusial. Saat pasien datang ke IGD dalam kondisi syok perdarahan, prinsip yang harus Anda pegang teguh adalah restricted volume expansion. Kita hanya menargetkan kadar hemoglobin di angka 7 hingga 8 gram per desiliter. Jangan pernah melakukan transfusi cairan secara agresif. Mengapa? Karena itu akan memicu rebound portal hypertension yang justru akan menjebol kembali bukuan darah rapuh yang baru saja terbentuk dan memicu perdarahan ulang yang jauh lebih masif. Sambil menyiapkan endoskopi, kita juga punya perisai farmakologis. Obat seperti somatostatin bekerja menghambat pelepasan glukagon, yang efeknya menyempitkan aliran darah splanknikus. Tapi, perhatikan terlipresin di tabel ini. Sebagai analog reseptor V1 yang spesifik, ia memberikan manfaat ganda. Tidak hanya menurunkan tekanan porta dengan presisi tinggi, riset klinis membuktikan ia juga memperbaiki perfusi darah ke ginjal. Ini adalah penyelamat krusial bagi pasien yang berada di ambang komplikasi sindrom hepatorenal. Tapi bagaimana kalau obat-obatan optimal dan IVL dari ahli endoskopi ternyata masih gagal menghentikan darah? Sayangnya, ini terjadi pada sekitar 10 hingga 15% kasus gawat darurat. Disinilah kita beralih ke intervensi penyelamatan definitif seperti tips, di mana kita membuat terowongan bypass buatan di dalam hati. Dan sebagai opsi darurat sementara, sebelum tindakan definitif, kita bisa memasang Sengstaken Blackmore Tube sebagai balon penahan mekanis. Tapi ingat, ini hanya boleh dipasang maksimal 24 jam untuk mencegah nekrosis atau kematian jaringan esofagus. Akhirnya, kita tiba di bagian ke-6, prospek terapi molekuler di masa depan. Kita harus mulai mengubah cara pandang kita dari sekadar bersikap reaktif menunggu terjadinya perdarahan. Hal ini memunculkan satu pertanyaan akademis yang sangat menarik. Mungkinkah di masa depan, komplikasi mematikan ini dicegah seutuhnya sejak awal pembentukannya, langsung di tingkat regulasi genetik? Jawabannya, sangat mungkin. Literatur riset saat ini sedang mengarah pada intervensi presisi yang menjanjikan. Kita sedang meneliti antagonis reseptor TGF-beta untuk mencegah aktivasi sel stellata hepatik sejak awal. Lalu ada kejutan dari obat golongan statin yang ternyata mampu meningkatkan enzim NOS di hati tanpa membuat tekanan darah pasien anjlok. Bahkan, terapi genetik berbasis VEGF berpotensi direkayasa untuk membentuk sirkulasi pembuluh darah alternatif yang fungsional, bukan varises yang rapuh. Sejawat sekalian, kita saat ini benar-benar berada di ambang revolusi ilmu hepatologi. Kita sedang bergeser dari sekedar manajemen perdarahan makroskopis menuju intervensi biomolekuler yang menyelesaikan langsung pada akar masalahnya. Nah, bila sejawat merasa senang dengan video pembelajaran seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe pada channel kita ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Jika modifikasi genetik suatu hari mampu membalikkan proses fibrosis hati seutuhnya, mungkinkah varises esofagus ini nantinya hanya akan menjadi sekedar catatan sejarah di buku kedokteran masa lalu? Terima kasih sudah menyimak, selamat belajar, dan salam sejawat.